Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan kembali saya Wildan Gusti Sarelamin, mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Terdistribusi, yaitu materi mengenai sinkronisasi. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama, apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi adalah proses mengordinasikan operasi atau aktivitas agar berjalan secara konsisten dan teratur dalam sistem yang memiliki banyak komponen atau entitas yang bekerja bersama. Sinkronisasi dalam sistem terdistribusi bertujuan untuk memastikan bahwa semua node atau komponen dalam jaringan bekerja dengan data dan waktu yang sama, sehingga menghasilkan kesatuan operasi tanpa konflik atau inkonsistensi. Jenis sinkronisasi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu sinkronisasi waktu, yang memastikan bahwa semua node dalam sistem terdistribusi memiliki tampilan waktu yang konsisten. Yang kedua yaitu sinkronisasi data. Sinkronisasi data memastikan bahwa beberapa salinan data di berbagai node dalam sistem terdistribusi tetap konsisten. Yang ketiga yaitu sinkronisasi waktu. Sinkronisasi proses. Sinkronisasi proses mengordinasikan pelaksanaan proses dalam sistem terdistribusi untuk memastikan proses beroperasi dengan benar tanpa konflik. Selanjutnya yaitu teknik sinkronisasi waktu. Di sini dibagi menjadi tiga teknik. Yang pertama yaitu protokol waktu jaringan atau NTP. NTP menyinkronkan jam komputer melalui jaringan hingga beberapa milidetik satu sama lain. Yang kedua yaitu Precision Time Protocol atau PTP. PTP menyediakan sinkronisasi waktu presisi lebih tinggi dalam mikrodetik yang cocok untuk sistem yang memerlukan pengaturan waktu yang tepat. Yang ketiga itu jam logis. Jam logis seperti sampel waktu Lamport digunakan untuk mengurutkan kejadian dalam sistem terdistribusi tanpa bergantung pada waktu fisik. Selanjutnya yaitu teknik sinkronisasi data. Teknik sinkronisasi data di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu replikasi. Replikasi melibatkan pemeliharaan salinan data di beberapa node untuk memastikan ketersediaan tinggi dan toleransi kesalahan. Yang kedua yaitu konsensus algoritma. Algoritma seperti Paxson dan RAF memastikan bahwa beberapa node dalam sistem terdistribusi menyetujui satu nilai data atau status. Yang ketiga yaitu konsistensi akhir. Konsistensi akhir memungkinkan pembaruan kan secara tidak sinkron, memastikan bahwa semua salinan data pada akhirnya akan menjadi konsisten. Selanjutnya yaitu teknik sinkronisasi proses, di mana dibagi menjadi tiga teknik. Yang pertama yaitu pengecualian bersama, terkekeh bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses bagian penting atau sumber daya bersama pada satu waktu, mencegah kondisi perlombaan. Yang kedua yaitu hambatan. Hambatan meneruskan kemajuan berbagai proses, memastikan bahwa semua proses mencapai titik tertentu sebelum dilanjutkan. Ketiga yaitu variabel kondisi. Variabel kondisi memungkinkan proses menunggu kondisi tertentu terpenuhi sebelum melanjutkan eksekusi. Memfasilitasi eksekusi terkoordinasi berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu mekanisme koordinasi dalam sistem terdistribusi. Dibagi menjadi 5 mekanisme. Yang pertama yaitu mekanisme penguncian. Terdapat 2 poin penjelasan di sini. Yang pertama yaitu mutex atau mutual exclusion locks. Mutex memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses bagian atau sumber daya penting pada satu waktu, mencegah kondisi balapan. Yang kedua yaitu kunci baca atau tulis. Baca atau tulis memungkinkan beberapa pembaca atau satu penulis untuk mengakses suatu sumber daya, meningkatkan konkurensi dengan membedakan antara operasi baca dan tulis. Yang kedua yaitu semafor. Semafor adalah mekanisme pensinyalan yang menggunakan penghitung untuk mengelola akses ke sejumlah besar daya yang terbatas. Semafor biner sendiri mirip dengan Mutix, mengelola akses ke sumber daya tunggal. Selanjutnya yaitu hambatan atau penghalang sinkronisasi. Penghalang memastikan bahwa sekelompok proses atau rangkaian mencapai titik tertentu dalam eksekusinya sebelum proses atau rangkaian lain dapat dilanjutkan. Lalu mekanisme keempat yaitu pemilihan pemimpin atau leader election, di mana di sini terdapat dua algoritma. Yang pertama yaitu algoritma Bully. Algoritma pemilihan pemimpin yang memungkinkan node untuk memilih seorang pemimpin di antara mereka. Yang kedua yaitu algoritma konsensus Raff.
Algoritma konteks yang mencakup proses pemilihan pemimpin untuk memastikan satu pemimpin pada satu waktu dalam sistem terdistribusi. Mekanisme yang terakhir yaitu transaksi terdistribusi, di mana di sini terbagi menjadi dua, yaitu komitmen dua fase atau 2PC, protokol yang memastikan semua node dalam transaksi terdistribusi melakukan komitmen atau membatalkan transaksi dengan tetap menjaga konsistensi. Selanjutnya yaitu komitmen tiga fase atau 3PC, perpanjangan dari 2PC yang menambahkan fase ekstra untuk mengurangi kemungkinan pemblokiran jika terjadi kegagalan. Sekian untuk pembahasan mengenai materi sinkronisasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dikoreksi jika terdapat kekurangan atau ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.